Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak babi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gisela Luisa dengan NIM 21095111092 dari kelas A. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut kepada materi. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tanda atau ciri-ciri saat induk babi akan segera melahirkan. Biasanya, induk babi yang akan melahirkan ini akan merasa gelisah, yang ditunjukkan dengan melakukan gerakan berbaring dan berdiri secara terus-menerus dikarenakan kesakitan. Lalu, induk babi juga akan kehilangan nafsu makannya, serta induk babi akan menendang ke belakang dengan kakinya ke atas ataupun dapat berguling-guling ke sisi lain. Untuk proses kelahiran babi yang normal itu ditandai dengan adanya 3 stadium. Yang pertama stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, yang ketiga stadium pelepasan. Untuk stadium persiapan biasanya itu ditandai dengan perut yang turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, lalu vulva membengkak berwarna merah dan juga keluarnya lendir, lalu ambinya mengeras, nafsu makan akan menurun, dan induk juga mulai mengumpulkan untuk membentuk sarang, dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Lalu untuk stadium pembukaan biasanya ditandai dengan babi yang nampak gelisah dan tidak nyaman. Lalu 6 jam sebelum melahirkan biasanya induk sering berbaring dan tidak mau makan dan juga sering buang air kecil. Lalu yang terakhir stadium pelepasan, proses kelahiran biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Di sini kita harus menciptakan suasana yang tenang agar babi ini dapat melahirkan dengan nyaman. Lalu akan terjadi juga kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin akan terdorong keluar. Baik, untuk penanganan anak babi yang baru lahir, jadi segera setelah anak babi dilahirkan, kita harus membersihkan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Nah, dengan demikian anak babi ini menjadi kering dan juga mencegahnya dari kedinginan. Lalu lepaskan juga sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan juga mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan secara perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan juga menghisap keluar cairan dari lubang hidung yang dapat merangsang pernafasan. Lalu memotong tali pusar. Jadi tali pusar ini merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kemuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan juga merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Nah, dengan demikian tali pusar ini harus dipotong dengan cara seperti berikut, yaitu dengan mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Lalu kita memotong tali pusar itu dengan gunting atau pisau di bawah ikatan, dan setelah dipotong kita oleskan di tempat pemotongan tadi dengan iodium tincture untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Nah, anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada setiap rahang itu disebut gigi hitam, gigi jarum, atau juga gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi ini dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum ini kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Baik, selanjutnya ada pembuatan tanda dan nomor.
Setiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah lahir. Itu guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan juga ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Biasanya para peternak kecil memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Pada pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan juga tato. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan ear tag, cap bakar, pilox, dan sebagaimananya, tetapi cara ini biasanya kurang umum digunakan oleh peternak babi. Selanjutnya ada kastrasi atau kebiri. Jadi kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan. Dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi ini berumur kurang lebih 2 minggu. Biasanya pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani, shock dan juga gangguan pertumbuhan juga ini sangat minim. Dan kesempatan luka terkena infeksi ini juga sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu ini lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Jadi kastrasi pada anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makanan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi biasanya kenyataan secara keseluruhan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Selanjutnya untuk penyapihan, jadi anak babi tumbuh dengan cepat dari sejak lahir. Kebutuhan makanannya akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk juga akan menurun setelah puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak. Sehingga pemberian zat makanan dan ransum anak babi dan yang disukai anak babi ini sangat diperlukan. Jadi memberi makanan ke anak babi pada waktu menyusu ini baik dimulai pada umur kira-kira kurang lebih 1 minggu. Hal ini memberi jaminan bahwa anak babi mengkonsumsi makanan penguat yang cukup sebelum produksi air susu dari induk ini mulai menurun. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum disapih adalah menguntungkan baik untuk proses pencernaan dan tingkah laku makannya. Pembentukan lebih awal kemampuan bakteri dari pencernaan makanan yang bukan susu akan memperkecil cekaman penyapihan, dan dari segi tingkah laku hal tersebut sangat baik karena telah mengetahui bahwa makanan kering adalah untuk dikonsumsi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.